Kita nih generasi muda, apalagi aku gitu kan, itu perlu nggak sih kita tahu budaya-budaya kayak gini gitu? Apakah dengan tahu kayak gini tuh kita harus jalanin kah atau kita sekedar tahu aja gitu kayak oh pengetahuan tentang suro ini gitu. Kalau aku Ah, pengetahuan dulu, baru kalau mau jalanin ya boleh. oke oke, jadi boleh ya Yang penting kan jalanin. tahu tahu maknanya dulu, tahu tujuannya untuk apa, baru deh kamu mau gitu kan. Oke oke. Kalau Mbak Safitri gimana Mbak Safitri? Udah Ya nggak? kalau menurutku sih untuk anak milenial sekarang ya itu perlu tahu sih kalau aku perlu mempelajari. Maksudnya ritual-ritual ini tuh sebenarnya bukan hal yang buruk juga kan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan sejak tadi itu kan bukan sesuatu yang kleni, sesuatu yang hal buruk kan enggak. Itu kan tujuannya balik lagi permohonan kita kepada yang maha kuasa dan juga wujud penghormatan kita kepada leluhur-leluhur kita. Jadi itu sebenarnya sih perlu dilestarikan, tapi minimal para milenial tuh harus mengetahui ini gitu loh. Perkara nanti mengetahui ya ritualnya, mengetahui maknanya, mengetahui yang sebenarnya gitu. Perkara nanti mau dilaksanakan atau enggak ya itu mau balik ke kepercayaan dan keyakinan Oh. pribadi. Tapi kalau misalkan kayak aku nih ya, anak milenial, cie, kan udah tahu nih ya paham tentang si suro ini maknanya apa. Nah, kalau misalkan kayak aku pengen menjalani salah satu kebiasaan suro itu tuh perlu kayak ada yang dampingin dulu kah atau kayak oh kita tahu nih baca-baca gitu di buku oh kita yang hal yang pertama adalah misalkan kayak tirakat atau puasa atau meditasi gitu tuh langsung aja atau harus perlu pendampingan nih Mas Bani Mbak Savitri. Bagusnya punya guru. Jadi benar-benar tahu esensi, tahu tujuan, biar nggak salah jalan. Udah itu. Tapi Minimal kalau ada yang bimbing enggak? nah, nanti Oh jadi kalau salah jalan nggak ada yang Sherlock loh. bener ya nyasar nanti sesat ya. Yeah. Oke oke jadi baiknya tuh punya ada yang dampingin gitu karena kan kalau kayak Mas Bani sama Mbak Safitri itu kan ada keluarga yang mendampingi kan menjalani kebiasaan itu. Cuma kan kalau orang yang ibaratnya tidak melakukan kebiasaan tapi ada yang kepengen gitu kan itu kan ternyata harus ada pendampingan biar tidak salah gitu esensinya takutnya kan salah esensinya atau gimana atau salah jalan gitu kan kayak gitu ya Mas ya. Baik. Kayak ada lagi kak yang mau nanya nih. Nah ini si Mbak Pitulas channeling itu tuh sama aja kayak menjalin koneksi gitu ya Mas Bani ya? Yips, bener. Oke, menjalin koneksi. Mosok kita dari leluhur nggak tahu sih leluhur kita siapa. Lucu sih. Oke oke. Berarti kayak gitu. Ada lagi kah teman-teman yang mau nanya silakan loh. Oh ya, ini ada dari Mbak Ed Kulo Silvia. Dia nanya nih terkait suro ini tuh ada satu kepercayaan di masyarakat kalau terkait suro ini ada sebuah kepercayaan di masyarakat bila seseorang meninggal di 10 suro. Emang ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Gak tahu nih. Gimana? Dia nanya terkait suro ini ada sebuah kepercayaan di masyarakat bila seseorang ada yang meninggal di 10 suro ini. Itu emang ada Mas? Kepercayaan gimana? Meninggal di 10 suro kepercayaannya gimana? Aku belum paham ini. Arahnya mau kemana? Silakan Mbak Pulau Silvia itu maksudnya gimana tuh? Soalnya kan kita tahunya suro itu kan kita menjalankan sebuah kebiasaan gitu dengan tujuan mendapatkan keberkahan, keselamatan gitu. Nah ini aku baru
tahu nih ternyata ada yang satu kepercayaan bilang kalau bila seseorang meninggal di mungkin ada yang akan gimana ya kayak mungkin ada kepercayaan kalau orang apa ya di tanggal 10 sore itu tuh ada peristiwa ada yang meninggal gitu. Cuma baru tahu ya aku nih. Kalau soal meninggal mah itu kan udah takdir ya kak. Mau tanggal berapapun kan kita juga nggak tahu kak. Ataukah itu yang dimaksud? Apakah seseorang yang meninggal di surat terus di lingkungan ada kepercayaan tertentu gitu mungkin? Oke. Mungkin nanti Mbak mana nih? Oh. Terus coba tengok. Oh, maksudnya gini kali ya, misalkan terkait suro ini kan ada sebuah kepercayaan di masyarakat bila seseorang meninggal di 10 suro. Nih itu misalkan kayak ada orang meninggal di tanggal 10 suro itu makamnya itu harus dijagain beberapa hari gitu. Itu ada nggak? Emang ada yang kayak gitu? Kalau itu nggak hanya 10 suro sebenarnya. Kalau di masyarakat Gunung Kidul yang aku tahu ya, itu masih ada beberapa beberapa hari yang makamnya masih harus dijaga, itu ada, itu kepercayaannya seperti itu. Nggak hanya 10 suro aja sih sebenarnya. Oh gitu. Lebih ke malam tertentu sih kak biasanya. Kayak malam tertentu. Kayak malam Selasa Kliwon gitu. Nah, kayak misalnya dia meninggal di malam Selasa Kliwon, kebetulan bulan Suro misalnya, biasanya tuh kalau di desa itu biasanya masih kadang ada kak yang ditungguin, dipasangin teplo kayak gitu, dijagain satu orang gitu. Itu benar, kalau itu nggak hanya 10 suro sebenarnya, hari-hari biasa yang penting Selasa Kliwon atau beberapa hari yang lain masih ada itu. Oh, oke. Kalau nggak percaya silahkan ke Gunung Kidul, tanya-tanya, masih ada. PPKM pak. Oke, ini kita ada kedatangan tamu nih. Oke, kita coba nih. Gestar kita. Coba nih, ini ada yang mau join nih. Halo.